Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Kontino dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis metodologi sampling dalam studi kasus, khusus pada perusahaan retail online Shopee. Shopee sebagai perusahaan retail online di Indonesia ingin meneliti kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepat mereka, namun mereka menghadapi tantangan metodologis yang signifikan. Yang pertama yaitu populasi pelanggan mereka tersebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan karakteristik yang sangat beragam. Yang kedua itu untuk mendapatkan hasil yang valid, mereka perlu memahami konsep-konsep dasar penelitian seperti populasi, elemen, sampel, atau unit sampling, dan subjek dengan tepat. Yang menjadi masalah adalah hasil awal penelitian mereka menunjukkan bias geografis yang signifikan, sebuah indikasi bahwa ada kesalahan dalam metodologi sampling yang digunakan. Kemudian mari kita analisis dalam konseptual yang dilakukan oleh Shopee. Yang pertama itu adalah pada bagian populasi. Shopee menetapkan populasi target sebagai semua pengguna aktif dalam satu tahun terakhir. Tetapi dalam praktiknya, mereka hanya mengakses pembeli dalam 3 bulan terakhir. Ini menyebabkan under coverage bias, di mana pelanggan yang tidak aktif dalam 3 bulan terakhir tidak terwakili dalam penelitian. Kemudian pada bagian unit sampling, Shopee menggunakan akun CRM sebagai unit sampling, padahal elemen sebenarnya adalah individu pelanggan. Masalahnya, satu individu bisa memiliki banyak akun, menyebabkan duplication bias, di mana probabilitas seleksi tidak setara antar individu. Konsekuensi dari kedua kesalahan ini adalah frame error, di mana kerangka sampling tidak sesuai dengan populasi target, dan selection bias, di mana peluang seleksi tidak proporsional. Kemudian, yaitu adalah perbedaan antara rencana dan realisasi dalam penelitian Shopee sangat signifikan. Mereka menargetkan 5.000 akun, tetapi hanya 3.800 responden yang benar-benar mengisi kuesioner. Gap 1.200 ini menunjukkan potensi non-respon bias yang serius. Dampaknya pada validitas eksternal, yaitu yang pertama adalah non-response bias, di mana karakteristik mereka yang tidak merespon mungkin berbeda secara sistematis. Yang kedua adalah geographic bias, yaitu adalah terlalu banyak responden dari kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Surabaya. Yang ketiga adalah underrepresentasi, di mana wilayah rural dan kota kecil hampir tidak terwakili. Yang keempat adalah generalisasi terbatas, yaitu adalah hasilnya hanya berlaku untuk segmen-segmen tertentu. Ini mengingatkan kita pada studi BNPL dalam jurnal yang kita pelajari, di mana sampling hanya pada mahasiswa akuntansi tertentu membatasi generalisasi hasil. Kemudian, untuk memperbaiki masalah ini, kami mengusulkan beberapa strategi. Yang pertama adalah stratified random sampling, yaitu dengan stratifikasi berdasarkan wilayah provinsi, tipe daerah, urban ataupun rural, dan juga nilai transaksi. Alokasi bisa proporsional atau disproporsional sesuai tujuan penelitian. Yang kedua adalah perbaikan kerangka sampling, yaitu menggunakan data pelanggan unik berdasarkan ID, telepon, maupun email. Gunanya apa? Untuk menghapus duplikasi sebelum sampling dan memperluas periode referensi menjadi 6 hingga 12 bulan. Yang ketiga adalah teknik sampling, menggunakan multi-stage sampling dari provinsi ke kabupaten ke kecamatan dengan oversampling wilayah rural untuk memastikan representasi. Kemudian yang keempat yaitu dengan peningkatan respon rate, melakukan multiple contact attempt, memberikan insentif untuk partisipasi dan menggunakan mixed mode survey seperti kombinasi online dan telepon untuk daerah terpencil. Kemudian, masalah mendasar dalam penelitian Shopee adalah ketidaksesuaian dalam hierarki sampling. Hierarki yang ideal itu seharusnya yang pertama adalah elemennya adalah individu pelanggan. Yang kedua adalah unit samplingnya adalah harus sesuai dengan elemen. Yang ketiga, subjek aktual yaitu harus mewakili elemen. Kemudian masalah dalam Shopee adalah elemen ini tidak sama dengan unit sampling. Kemudian unit sampling tidak sama dengan subjek. Dampaknya pada penelitian kuantitatif yaitu adalah untuk validitas eksternal terjadi bias seleksi sistematis dan juga
generalisasi tidak valid ke seluruh populasi. Dan juga untuk reliabilitas generalisasi, estimasi parameter populasi juga menjadi bias. Interval kepercayaan tidak akurat, dan replika penelitian sulit karena frame tidak jelas. Kemudian dalam analisis statistik terdapat prinsip penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah menurut CLT, distribusi sampling mean akan mendekati normal dengan ukuran sampel minimal 30. Ini memungkinkan inferensi statistik meskipun data populasi tidak normal. Untuk Shop East dengan N sama dengan 3.800, CLT berlaku dengan baik. Kemudian, untuk penanganan data yang tidak normal, jika data kepuasan skew atau bias ke nilai tinggi, kita bisa menggunakan yang pertama adalah transformasi data seperti log, square root, atau box cost. Kemudian metode non-parametrik seperti Mann-Whitney atau Kruskal-Walsh. Yang ketiga adalah bootstrapping untuk estimasi interval kepercayaan. Kemudian yaitu setiap tahap dalam proses sampling itu berkontribusi pada validitas eksternal. Yang pertama adalah definisi populasi, yaitu dalam hal ini Shopee salah mendefinisikan populasi, sehingga menyebabkan target penelitian menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu adalah kerangka sampling yang bermasalah, itu menyebabkan frame error dan duplikasi. Yang ketiga adalah metode seleksi yang digunakan yaitu oleh Shopee, yaitu adalah systematic sampling, ini beresiko bias periodik jika ada pola tertentu. Kemudian yang keempat adalah ukuran sampel. Dalam hal ini, Shopee ukuran sampel yang memenuhi, yaitu cukup, yaitu harus memenuhi prinsip CLT untuk inferensi statistik. Yang kelima adalah eksekusi, itu bisa menyebabkan non-respond bias. Yang keenam adalah dokumentasi, yaitu Shopee perlu mendokumentasikan proses sampling secara detail. Jika salah satu tahap ini diabaikan, validitas eksternal dan juga kemungkinan replikasi penelitian akan terpengaruh. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.